pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Tidak untuk menatap ke belakang, tapi kita mencoba untuk optimis menatap ke depan. Bahwasanya iya, sarana prasarana hari ini perlu ditingkatkan oleh Kalau Bau-Bau bisa berhasil sampai 3 besar, ya insya Allah kita akan ada penambahan DID, dana insentif daerah. Selamat pagi pendengar, dari Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Tingkatkan minat baca masyarakat Kota Bau-Bau melalui program nasional transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kota Bau-Bau menjadi nominator penerima penghargaan pembangunan daerah PPD tingkat nasional 2023. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini, Senin 3 April 2023 bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, tingkatkan minat baca masyarakat Kota Bau-Bau melalui program nasional transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Tidak untuk menatap ke belakang, tapi kita coba untuk optimis menatap ke depan. Bahwasanya iya, sarana prasarana hari ini perlu ditingkatkan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia termasuk di Kota Bau-Bau nilainya memprihatinkan. Tidak hanya anak usia sekolah, tapi begitu juga kondisinya dengan masyarakat secara umum. Kondisi ini pun menjadi pekerjaan rumah sekaligus menjadi tantangan bagi dinas terkait. Kepada RRI, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengakui minimnya sarana dan prasarana juga koleksi bahan-bahan bacaan di perpustakaan menjadi salah satu faktor menurunnya minat baca masyarakat. Tidak untuk menatap ke belakang, tapi kita coba untuk optimis menatap ke depan. Bahwasanya iya, sarana prasarana hari ini perlu ditingkatkan, koleksi buku perlu ditambah kembali. Ini menjadi ikhtiar kita bersama. Insya Allah di tahun 2023 tidak hanya sarana prasarana, tapi beberapa program-program untuk menumbuhkan minat baca melalui kita coba untuk keliling di seluruh kelurahan, di pojok-pojok desa, pojok-pojok kelurahan untuk memberikan semangat kembali. Ayo membaca buku. Eko mengatakan di tingkat pusat, Perpustakaan Nasional telah mengambil inovasi dalam upaya melakukan perbaikan dengan pendekatan sejumlah program agar jauh lebih menarik. Sejak tahun 2018, Perpustakaan Nasional terus menggaungkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau disingkat TPBIS. Dan di tahun 2023 ini, 3 perpustakaan kelurahan di Kota Bau-Bau terpilih menjadi pilot project penerapan program TPBIS tersebut, masing-masing di Perpustakaan Kelurahan Palabusa, Lakologo, dan Walia Buku. Intinya perpustakaan pengen merubah wajahnya, pengen merubah penampilannya, pengen merubah layanannya. Ini sudah dimulai dari tahun 2018 dan insya Allah ini akan berakhir di tahun 2024. Nah, selama 2018 sampai 2022 TPBIS ini masih merangkul perpustakaan-perpustakaan di level desa. Alhamdulillah di tahun 2023 sampai 2024 ke depan ini perpustakaan yang berada di kota, di kelurahan-kelurahan ini sudah masuk. Nah, kebetulan kita di Kota Bau-Bau alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bisa didampingi dan bareng-bareng untuk meningkatkan kapasitas layanan kita. Eko Prasetya optimis dengan langkah-langkah bersama yang dilakukan saat ini perlahan dapat meningkatkan minat baca masyarakat Kota Bau-Bau, tidak hanya sebatas pada buku, termasuk literasi digital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Kota Bau-Bau menjadi nominator penerima penghargaan pembangunan daerah atau PPD tingkat nasional 2023. Reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan.
Kalau bau-bau bisa berhasil sampai 3 besar, ya insya Allah kita akan ada penambahan DID, dana insentif daerah. Kota Bau-Bau menjadi daerah perwakilan Sulawesi Tenggara dalam ajang penilaian penghargaan pembangunan daerah atau PPD tingkat nasional tahun 2023. Keberuntungan menempatkan kota pemilik benteng terluas di dunia itu sebagai urutan kedua dari 10 daerah di Indonesia yang menjadi nominator penerima penghargaan. Jika tidak ada aral melintang, tim penilai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI akan bertandang ke negeri 1000 benteng ini pada 3 hingga 4 April. Kedatangan tim penilai terdiri dari tim penilai utama, penilai teknis, dan penilai independen tersebut dalam rangka verifikasi atau kunjungan lapangan sebagai proses penilaian tahap 3 PPD tingkat nasional. PLT Kepala Bapeda Kota Bau-Bau Dahrul Dahlan menyebutkan, dalam tahap verifikasi ini, para tim penilai akan membandingkan hasil presentasi sebelumnya di pusat dengan kenyataan di lapangan, utamanya inovasi terhadap dokumentasi program yang mendukung visi misi kepala daerah. Ini kan kita sudah masuk tahap ketiga, karena kemarin beberapa bulan yang lalu kita sudah ikut seleksi di tingkat provinsi, alhamdulillah kita lolos masuk sampai ke tahap kedua di tingkat nasional, dan baru tanggal beberapa hari yang lalu kita sudah keluar pengumuman urutan kedua dari 14 kota se-Indonesia yang sudah hadir persentase di Jakarta, yang lolos tinggal 10 besar. Nah 10 besar Bau-Bau alhamdulillah urutan kedua, dan ini nanti akan dilakukan tinjau lapangan jadi penilaian tahap ketiga. Penilaian tahap ketiga nanti insya Allah 3-4 April akan dilakukan. Dijelaskan Dahrul, ada 3 aspek yang menjadi fokus penilaian. Pertama, pencapaian indikator makro, konsistensi ketercapaian perencanaan, serta inovasi. Sementara itu, daerah yang berhasil masuk terbaik 3 akan mendapatkan reward berupa dana insentif daerah atau DID dari pemerintah pusat yang nominalnya mencapai miliaran rupiah diperuntukkan untuk pembangunan ekonomi daerah. Diketahui beberapa bulan lalu Kota Bau-Bau mengikuti tahapan seleksi dokumen di tingkat provinsi dan sukses mendapatkan predikat terbaik pertama tahap pelaksanaan PPD akhir Maret lalu. Bersamaan dengan itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi memberikan ganjaran piagam penghargaan kepada Wali Kota Bau-Bau Laodamat Monianse pada momen Musrembang RKPD 2024. PPD sendiri merupakan evaluasi pembangunan daerah secara kreatif dan komprehensif melalui 3 tahapan, yakni penilaian dokumen, presentasi dan wawancara, serta verifikasi. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Untuk memperoleh data yang detail guna pengembangan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau turun melakukan pendataan di 43 kelurahan dengan melibatkan ratusan petugas pendata. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Sehingga kita bisa memberikan pelatihan ataupun keterampilan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Bau-Bau melakukan pendataan ketenagakerjaan di 43 kelurahan sekota Bau-Bau untuk memperoleh data yang detail guna pengembangan ketenagakerjaan ke depan. Kepala Disnaker Bau-Bau Moh Abdu mengatakan, pendataan yang melibatkan ratusan petugas pendata itu ditarget rampung Juli 2023 ini. Melalui pendataan tersebut diharapkan bisa didapatkan informasi lebih detail tentang ketenagakerjaan sebagai pelengkap data Badan Pusat Statistik atau BPS. Sebagai contoh, misalkan BPS mengeluarkan angka tingkat pengangguran Kota Bau-Bau misalkan di angka 6,7. Oleh BPS tidak ada diberikan keterangan mereka yang menganggur itu ada di mana. Nah, untuk itu kami mencoba untuk mencari data lanjutannya, kira-kira yang 6,7 itu berada di mana. Kemudian penyebab pengangguran seperti apa, sehingga kita bisa memberikan pelatihan ataupun keterampilan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dikatakan Abdu, selain untuk mengetahui data warga bekerja dan belum bekerja, pendataan itu juga untuk mencari tahu sejauh mana pemberi kerja menerapkan upah minimum provinsi atau UMP kepada karyawannya. Mungkin bisa saja seseorang pengusaha atau para pengusaha itu mempekerjakan orang tetapi masih menerapkan upah yang di bawah UMR. Selama ini kita belum ngecek sedetail seperti apa gitu. Jadi melalui pendataan ini kita harapkan kita menemukan informasi itu. Kemudian lanjut Abdu, sasaran lainnya yaitu agar bisa tersusun dan diketahui data pekerja penyandang disabilitas, pekerja migran Indonesia atau PMI, serta Purna Pekerja Migran Indonesia atau Purna PMI. Sekarang pekerja migran Indonesia yang sudah purna, yaitu mereka berada di mana dan sekarang aktivitasnya apa. Andaikan mereka tidak memiliki aktivitas, tentu kita
memberikan informasi kepada OPD tertentu, atau mungkin melalui kita sendiri kita berdayakan kembali mereka. Di samping itu, kata Abdu, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar atau penyesuai untuk membangun gedung workshop Belka. Saat ini, Kota Bau-Bau sudah memiliki kantor Belka di Kelurahan Pelabusa, namun belum punya gedung workshop yang akan dibangun sesuai minat yang dibutuhkan masyarakat. Jadi contohnya misalkan skill yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bau-Bau adalah perbengkelan atau pengelasan atau elektronik, ya, atau terkait dengan perhotelan atau tata boga atau sebagai desainer. Masing-masing workshop itu kan bangunannya berbeda-beda. Nah, itu nanti akan kita tindak lanjuti, akan dibangun seperti apa, disesuaikan dengan data yang kita peroleh dari masyarakat. Nantinya, kata Abdu, jika pendataan itu rampung, selanjutnya Disnaker Bau-Bau akan mengeluarkan semacam analisa data yang menjadi rekomendasi untuk pengembangan ketenagakerjaan ke depan dalam rangka menurunkan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan tersedianya lapangan pekerjaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita yang terakhir, Peduli Ciptaan Indonesia cabang Kota Bau-Bau gandeng mahasiswa buka puasa bersama anak-anak di wilayah pesisir kota. Selain berbuka, panitia dan mahasiswa juga berbagi ilmu serta memberikan penguatan literasi dalam bentuk cerita rakyat. Kembali reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani melaporkan. Sebanyak 100 anak-anak sekolah dasar, SD, dan SMP di wilayah Kolagana, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lelea, Kota Bau-Bau mendapat kesempatan berbuka puasa bersama dalam bingkai kegiatan Ngabuburit Ramadan. Tema Ngabuburit merupakan inspirasi panitia dari kata ngabuburit, yaitu mengisi waktu luang yang ada sambil menunggu berbuka puasa dengan melakukan sebuah kegiatan lain. Kegiatan amal yang diinisiasi Peduli Ciptaan Indonesia PCI Cabang Bau-Bau itu menggandeng sejumlah relawan yang tergabung dalam beberapa kelompok mahasiswa, diantaranya IEB Bau-Bau, Edupol, Umum Buton, Mahasiswa Mengajar, UMB, Unidayan, dan Politeknik. Program Manajer PCI Cabang Bau-Bau Yunan mengungkapkan, di wilayah pesisir Bau-Bau tersebut, anak-anak tidak hanya diajak berbuka puasa bersama, namun panitia dan mahasiswa juga berbagi ilmu serta memberikan penguatan literasi dalam bentuk cerita rakyat. Selain itu, kegiatan lainnya yakni membaca, mendongeng, serta bermain games bersama anak-anak. Ramadan ini akan menjadi kegiatan rutinan setiap memasuki bulan Ramadan, khususnya di wilayah Kolagana. Juga ke depannya, setelah dari kegiatan Ngabuburit Ramadan ini, kita akan menindaklanjuti untuk membuka taman baca baru di wilayah Kolagana. Karena kemarin setelah melakukan ini, banyak sekali anak-anak dari tingkatan SD kemudian SMP yang masih banyak butuh sentuhan minat literasi untuk mereka. Yunan yang juga Ketua Sukarelawan Hijau Kota Bau-Bau itu mengapresiasi panitia dan sejumlah perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi maupun lembaga karena membantu menyiapkan kudapan berbuka puasa untuk semua peserta. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya ada pada momen Ramadan, namun di hari lainnya secara reguler akan ada aktivitas membaca bersama untuk meningkatkan minat literasi dan membangun kecerdasan anak-anak di pelosok Kota Bau-Bau tersebut. Ode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tingkatkan minat baca masyarakat Kota Bau-Bau melalui program nasional transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kota Bau-Bau menjadi nominator penerima penghargaan pembangunan daerah PPD tingkat nasional 2023. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.